semuanya, kembali lagi di channel Tiara Mawarni bersama saya sendiri, Tiara Mawarni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan konten mengenai bagaimana apresiasi kepada murid dan bagaimana punishment kepada murid. Serta saya juga akan membagikan konten mengenai bimbingan antara murid dengan gurunya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita langsung saja lihat videonya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat semua ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dipimpin oleh Intan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Intan. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Atau ibu absen aja dulu kali ya? Oke. Sini ada Alif hadir. Alif hadir. Ada Dimas. Ya, Dimas hadir. Ada Intan? Hadir, Bu. Oke, baik. Berarti semuanya hadir ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita yel dulu yuk biar semangat. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian bilang pagi 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 ya. Oke? Sambil tangannya diangkat ya. Pagi 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 biar kita semangat semua. Oke? Oke, Bu. Ibu mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Aduh, lemes banget sih suaranya. Yang kenceng dong. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, udah semangat semua ya. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran ilmu ekonomi. Oke, perkenalkan nama Ibu Tiara Mawarni. Kalian bisa panggil Ibu Tiara ya. Ibu adalah lulusan dari Universitas PGRI yang berlokasi di Jakarta Selatan. Oke, di sini Ibu mohon kerjasamanya buat kalian dalam proses belajar mengajar ya, agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Apabila ada materi yang sulit, kalian bisa tanyakan ke Ibu baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke. Secara personal, Ibu ingin membicarakan tentang pribadi Ibu. Ibu saat ini masih single dan belum berumah tangga ya. Oke. Di sini Ibu ingin menekankan kalian kalau jangan ada yang melanggar peraturan. Ikuti peraturan yang ada, karena kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik dari Ibu. Karena Ibu tidak menilai dari prestasi akademik kalian saja, tapi juga dari adab dan perilaku. Oke? Mungkin sekian perkenalan dari Ibu. Ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, hari ini kita langsung masuk materi ya. Kita akan belajar tentang ilmu ekonomi di bab 1 halaman 20. Oke, kalian bawa buku semua ya. Oke, kita buka bukunya. Oh iya, Ibu mau mengumumkan juga setelah materi ini kita akan mengadakan kuis, di mana kuis ini berhadiah reward. Yang mendapatkan nilai terbaik akan bisa mendapatkan reward dari Ibu. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke materinya ya. Oke. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Sudah ya. Oke, sini Ibu akan menerangkan materi yang Ibu ajarkan. Apabila ada yang bertanya, angkat tangan saja ya.
Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah paham. Oke? Oke. Ilmu ekonomi. Ada yang tahu ilmu ekonomi itu apa? Ibu jelaskan ya. Ilmu ekonomi pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith pada bukunya yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya ekonomi itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Seperti yang sudah kita ketahui, sumber daya yang tersedia di dunia ini itu terbatas, sehingga menyebabkan kelangkaan. Menurut kalian, apa sih penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi itu? Oke. Di sini ada penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi, yaitu ada perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan terakhir bencana alam. Dengan adanya kelangkaan sumber daya ekonomi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita dituntut untuk membuat skala prioritas. Apa sih skala prioritas itu? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya kalau tidak ada yang tahu. Jadi, skala prioritas itu adalah daftar susunan kebutuhan manusia dari mulai kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Karena dengan menyusun skala prioritas ini, kita dapat menentukan nih mana kebutuhan yang kita penuhi terlebih dahulu dan mana kebutuhan yang dapat kita tunda. Oke? Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, kita dapat menentukan terlebih dahulu sifat kebutuhannya. Berdasarkan urgenitasnya, kebutuhan dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Penting dan mendesak, 2. Penting tapi kurang mendesak, 3. Penting kurang penting namun mendesak, 4. Kurang penting dan kurang mendesak. Oke. Sini ada tabel skala prioritas ya. Kalian bisa lihat di buku, yaitu ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 kebutuhan yang penting dan mendesak, kuadran 2 kebutuhan yang penting dan kurang mendesak, kuadran 3 kebutuhan yang kurang penting dan mendesak, dan kuadran 4 kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Oke? Oke. Nah, itu kan penjelasan dari skala prioritas dan ada kelangkaan sumber daya ekonomi. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini materinya cukup sekian ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini kita mempelajari tentang ilmu ekonomi, yaitu ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Dan juga kita mempelajari penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi itu, yaitu ada perbedaan letak geografis, pertumbuhan ekonomi, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Oke. Dan satu lagi ada skala prioritas, yaitu susunan daftar kebutuhan dari yang paling penting dan kurang penting. Oke. Oke, baik. Untuk materi dan kesimpulannya cukup sekian. Ibu akan lanjut ke kuis ya. Kalian bersiap-siap untuk kuis, di mana kuisnya akan mendapatkan reward. Oke? Kita siap-siap untuk kuis dulu ya. Ibu akan memulai kuis, di mana yang mendapatkan nilai terbaik akan mendapatkan
mendapatkan reward dari ibu. Rewardnya sangat-sangat berguna buat kalian. Oke, langsung aja ya ibu mulai kuisnya ya. Kalau di sini ibu akan nulis skor, oke? Skor kuis. Oke. Dari Alif dulu kali ya. Alif. Dan Intan satu lagi ya. Oke. Nanti kalau poin kalian paling tertinggi akan mendapatkan reward dari ibu. Oke? Ibu akan bacakan kuisnya ya. Kalau yang tahu jawabannya angkat tangan. Oke? Nomor 1. Oh ya, ibu mau kasih tahu kalau kuisnya cuma ada 5 ya, jadi berebutan. Satu soal yang benar nilainya 10 poin. Oke, jadi total ada 50 poin ya. Oke. Tolong diperhatikan. Kuis nomor 1. Ilmu ekonomi pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith pada bukunya yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh. Ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Gimana anak-anak, benar gak? Oh, Benar ya. Oke. Berarti Alif dapat 10 poin. 10 poin. Oke. Kuis nomor 2. Ayo dong Intan, Dimas jangan mau kalah ya. Penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi, sumber daya yang tersedia di dunia ini terbatas, sehingga menyebabkan kelangkaan. Lalu, apa saja penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi? Terkecuali, ada yang bisa jawab? Ayo boleh Dimas. Ya, manusia itu bukan termasuk penyebab kelangkaan sumber ekonomi ya. Yang termasuk penyebab kelangkaan sumber ekonomi itu ada yang tahu? Ya betul, bencana alam. Perkembangan ekonomi. Ya, perkembangan teknologi. Pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk Kemampuan manusia. dan kemampuan produksi. Oke, baik. Tadi kuis nomor 2 dijawab oleh Dimas ya. Makasih kan udah bantu ya. Ya, Bu. Dimas dapat 10 poin. Oke. Lanjut ke kuis nomor 3. Proses pembuatan dan pengelolaan sumber daya mempunyai keterbatasan. Contohnya, skill yang dimiliki setiap individu itu berbeda, sehingga menghasilkan output yang berbeda pula. Lalu mesin produksi pun bekerja dengan kapasitasnya masing-masing dan terbatas. Oleh karena itu, terjadilah keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan sumber daya, sehingga menyebabkan kelangkaan. Dari pernyataan tersebut, itu termasuk penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang termasuk adalah, Alif jawab? Oke, boleh Alif. Kemampuan produksi. Iya, betul, kemampuan produksi. Betul ya, Bintang? Betul. Berarti Alif dapat lagi 10 poin ya. Oke, 10 poin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kuis nomor 4. Ayo semangat dong, ayo Intan, kamu belum ada poin loh. Kamu jangan sedih kayak gitu, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Kamu gak apa-apa? Kamu kayak lagi banyak pikiran gitu ya? Iya, Bu. Oh iya, boleh. Fokus ya Intan ya. Baik, Bu. Dimas, kamu ngapain? Main handphone ya? Taruh dulu handphonenya, jangan main handphone. Nah, itu, perhatikan ibu ya. Oke, sekarang kuis nomor 4.
Dengan adanya kelangkaan terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita dituntut untuk membuat skala prioritas. Apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas? Ada yang bisa jawab? Iya, Intan boleh. Daftar susunan kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Iya, betul. Oke, Intan dapat 10 poin ya. Oke. Wah, udah 40 poin. Ayo dong susul si Alif. Alif pasti bisa ya, semangat. Oke, kuis terakhir ya, nomor 5. Ibu akan membacakannya. Cepetan ya, siapa yang bisa jawab. Kebutuhan dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu penting dan mendesak. Penting tapi kurang mendesak, kurang penting namun mendesak, kurang penting dan kurang mendesak. Pernyataan tersebut termasuk dalam kategori. Ada yang jawab? Iya, Alif boleh. Skala prioritas. Oh iya, skala prioritas. Oke. Jadi Alif 10 poin ya. Wah, Intan sama Dimas sama mendapatkan 10 poin. Oke. Jadi total Alif ada 30 poin. Sementara Dimas 10 poin dan Intan 10 poin. Oke, pemenang kuis hari ini adalah Alif. Boleh beri tepuk tangan. Oke, bagus ya. Berarti tandanya Alif belajar terus nih. Oke. Oke, dengan poin seperti 30, Ibu akan memberikan Alif sebuah reward. Oke, kalian mau tahu rewardnya apa? Pasti berguna deh buat kalian buat belajar sekolah sehari-hari. Oke. Sebentar ya, Ibu ambilkan dulu rewardnya buat Alif. Oke. Halo anak-anak. Loh, kok pada diem semua? Maaf ya, Ibu lama ngambilnya. Ini dia reward untuk Alif karena sudah memenangkan kuis dengan skor paling tertinggi 30 ya. Oke, ada yang tahu hadiahnya apa? Apa itu, Bu? Hadiahnya 1 paket buku tulis buat Alif. Semoga berguna ya. Oke, Alif boleh maju ke depan buat mengambil hadiahnya. Ini dia. Selamat ya Alif ya. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke, ya boleh duduk. Dimas, kamu ngapain ya? Main HP ya? Dari tadi Ibu udah peringatkan jangan main HP. Sini HP-nya, kasih ke Ibu. Kamu tuh ya, kalau pelajaran Ibu fokus, jangan selalu main HP. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau kamu mau HP kamu balik, kamu harus ngerangkum materi hari ini. Tulis tangan sebanyak 5 halaman. Kalau kamu nggak selesai, kamu nggak bakal balik HP-nya. Yang benar duduknya. Oke, boleh? Boleh diperhatikan ya Dimas ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian ya. Oke, dan Intan nanti bisa ke ruang Ibu ya. Ya, Bu. Oke, ke ruang Ibu. Oh, bener. Mau perhatikan. Oke. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya untuk bertemu di minggu depan. Oke. Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk kita sini. Duduk di sebelah Ibu. Ya, Bu. Ada apa ya, Bu, mengundang saya untuk kemari? Iya, tadi Ibu lihat saat belajar, kamu sepertinya sedang sedih ya? Sedang mikirin apa sih kamu? Ada pikiran apa yang bisa kamu gak fokus belajar hari ini? Tadi kamu juga kuis cuma bisa jawab 1. Bisa ceritakan ke Ibu apa masalahnya? Ya, Bu, saya
Udah lama sakitnya? Baru Bu, Baru. Tapi udah dibawa ke rumah sakit? itu yang jadi beban pikiran saya Bu. Gitu. Jadi masalahnya kurang dana ya? Iya Bu. Tapi kalau untuk obat udah ada masuk obat kan ya, walaupun obat warung. Udah Bu. Jangan sedih, kalau kamu ada masalah kamu cerita ke ibu, siapa tahu ibu bisa bantu sama anak-anak, sama teman-teman Ya. nanti ibu coba koordinasi sama teman-teman kamu, siapa tahu dari mereka ada yang mau memberikan sumbangan untuk ayah kamu. Ya Bu. Ya, Terima kasih ya Bu. iya sama-sama. Besok-besok kamu fokus ya belajarnya ya, nggak usah pikirin lagi. Nanti ibu coba bantu sama guru-guru juga, siapa tahu ada yang bisa bantu. Ya, semangat, fokus belajarnya. Baik. Nanti kan kalau kamu sukses, ayah kamu juga yang bangga sama kamu. Ya, kalau ada masalah lain, kamu sudah dari ibu. Ya, bisa kita ngobrolin berdua lagi. Jadi kamu di kelas bisa fokus belajar. Oke? Ya Bu. Semangat ya. Nanti ibu kabarin ya. Kamu boleh balik ke kelas lagi. Makasih ya Intan ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Semoga kita dapat memetik pelajaran berharga dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa.